Halo teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang kekayaan alam Indonesia yang luar biasa, yaitu flora dan fauna, serta manfaat keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki alam yang sangat indah dan penuh kehidupan. Dan kita sebagai pelajar tentu perlu tahu, memahami, dan ikut menjaga kekayaan alam ini. Yuk, siapkan semangatmu dan mari kita mulai bersama-sama. Tahukah kamu, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Karena letaknya strategis di antara dua benua dan dua samudra, serta memiliki iklim tropis, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Flora dan fauna di Indonesia tersebar dalam 3 wilayah utama, yaitu 1. Wilayah Indonesia Barat atau wilayah Asiatis. 2. Wilayah Indonesia Tengah atau wilayah peralihan. 3. Wilayah Indonesia Timur atau wilayah Australis. Masing-masing wilayah ini punya ciri khas flora dan fauna yang berbeda. Mari kita lihat satu persatu. Wilayah yang pertama yaitu wilayah Indonesia Barat atau Asiatis. Wilayah ini meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Curah hujannya tinggi, tanahnya subur, dan hutan-hutannya lebat. Maka, tidak heran jika flora dan faunanya sangat beragam. Contoh flora di wilayah ini ada pohon meranti, keriung, rotan, jati, dan berbagai tanaman hutan lainnya seperti kemuning dan mangrove. Selanjutnya, contoh fauna di wilayah ini. Ada gajah, badak, harimau, orangutan, pekatan, owa Jawa, dan berbagai jenis burung serta ikan tawar seperti arwana. Menakjubkan bukan? Wilayah kedua adalah wilayah Indonesia Tengah atau peralihan. Wilayah ini mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian Maluku. Ciri khas wilayah ini adalah curah hujan yang lebih rendah dan memiliki banyak padang savana dan hutan kering. Flora khasnya ada cendana, anggrek hitam, cengkeh, pala, dan eboni. Fauna khasnya ada komodo, babi rusa, anoa, maleo, kakak tua putih, dan kuskus Sulawesi. Tahukah kamu, komodo merupakan hewan purba yang hanya ada di Indonesia. Fauna di wilayah ini sangat unik dan hanya ditemukan di Indonesia. Sangat menakjubkan, bukan? Wilayah yang ketiga ada wilayah Indonesia Timur atau Australis. Wilayah ini mencakup Pulau Papua dan sekitarnya. Iklim di sini cenderung lebih lembab dengan hutan hujan tropis dan hutan bakau. Flora khas wilayah ini ada pohon matoa, pohon sagu, fikus, dan kayu merbaui. Fauna khas wilayah ini ada burung cendrawasih, kasuari, walabi, kanguru pohon, landak durian, dan kuskus. Beberapa hewan di wilayah timur ini mirip dengan hewan di Australia. Itu karena wilayah ini berbatasan dengan benua Australia. Selanjutnya ada garis Wallace dan garis Faber. Nah, untuk membedakan wilayah-wilayah ini, para ilmuwan membuat 2 garis khayal, yaitu garis Wallace dan garis Faber. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan wilayah Indonesia Barat dan Tengah. Sedangkan garis Faber adalah garis yang memisahkan wilayah Tengah dan Timur.
Kedua garis ini membantu para ahli menjelaskan mengapa flora dan fauna di setiap wilayah berbeda. Teman-teman, tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia setelah Brasil? Indonesia memiliki lebih dari 30.000 jenis tumbuhan dan lebih dari 350.000 jenis fauna. Beberapa hewan langka seperti komodo dan orangutan hanya bisa ditemukan di Indonesia. Keren sekali ya Indonesia ini. Setelah kita mengetahui bagaimana penyebaran flora dan fauna di Indonesia, sekarang kita bahas mengapa keanekaragaman hayati itu penting. Ternyata keanekaragaman hayati memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Di antaranya, 1. Ada sumber pangan. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber makanan utama bagi manusia. Dari tumbuhan, kita mendapatkan buah, sayur, dan umbi-umbian. Rempah-rempah seperti jahe, kunyit, lada, serai, dan cabai. Dan juga biji-bijian seperti padi, jagung, dan kedelai. Dari hewan, kita mendapatkan daging, telur, susu, dan ikan, termasuk hasil laut seperti udang, cumi, dan kerang. Keanekaragaman ini membuat makanan kita jadi lebih bergizi dan bervariasi. 2. Ada obat-obatan tradisional. Banyak tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat alami, yaitu ada kumis kucing untuk infeksi saluran kencing, daun sirih untuk antiseptik alami, cacing tanah dipercaya bisa menyembuhkan tifus, kulit betina untuk obat malaria, jahe dan kunyit untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Indonesia kaya akan tumbuhan obat yang telah digunakan secara turun-temurun. 3. Ada bahan kosmetik dan perawatan diri. Flora juga digunakan untuk produk kecantikan, misalnya lidah buaya untuk menyuburkan rambut dan melembabkan kulit, serai dan kenanga sebagai bahan minyak wangi dan lotion, kunyit dan bengkuang sebagai bahan masker alami. Dengan bahan alami, produk kecantikan menjadi lebih aman dan ramah lingkungan. 4. Kebutuhan sehari-hari. Keanekaragaman hayati juga menyediakan bahan baku untuk kebutuhan hidup lainnya, seperti kayu digunakan untuk membuat rumah dan mebel, rotan dan bambu digunakan untuk membuat kerajinan, kapas dan serat alami digunakan untuk bahan pakaian. Semua itu berasal dari kekayaan alam yang perlu kita jaga. 5. Fungsi ekologi dan keindahan alam. Flora dan fauna juga menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Hutan menyimpan air dan mencegah banjir. Hewan-hewan seperti burung dan serangga membantu penyerbukan tanaman. Selain itu, alam yang indah bisa menjadi objek wisata dan memberikan ketenangan bagi manusia. Sayangnya, saat ini banyak flora dan fauna di Indonesia yang terancam punah karena kerusakan hutan, pembuluan liar, polusi, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya pelestarian seperti menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kegiatan penghijauan, dan tidak memelihara hewan secara ilegal. Sebagai pelajar, kita bisa ikut berperan dengan hal-hal sederhana seperti menghemat kertas, menggunakan barang ramah lingkungan, dan ikut menyebarkan pesan pelestarian
pelestarian kepada teman dan keluarga. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah banyak belajar tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Mulai dari persebaran flora dan fauna, manfaat dalam kehidupan, sampai upaya pelestariannya.